Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menjelaskan sebagai syarat lulus mata kuliah Etika Hukum dan Bisnis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Hana Rifki dengan NIM 431191100086 di mata kuliah Etika Hukum dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hamdan SEMM. Langsung saja izin menjelaskan beberapa CPMK yang sudah ditentukan oleh Bapak dosen. Pertama kita masuk ke CPMK 1 mengenai ruang lingkup dan teori etika. Ruang lingkup dan teori etika. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Etika merupakan cabang ilmu filsafat, mempelajari perilaku moral dan immoral, membuat pertimbangan matang yang patut dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau kelompok tertentu. Etika dikategorikan sebagai filsafat, moral atau etika normatif. Etika adalah suatu perilaku normatif. Etika normatif mengajarkan segala sesuatu yang sebenarnya benar menurut hukum dan moralitas. Etika mengajarkan sesuatu yang salah adalah salah dan sesuatu yang benar adalah benar. Sesuatu yang benar tidak dapat dikatakan salah dan sebaliknya. Sesuatu yang salah tidak dapat dikatakan benar. Benar dan salah tidak didapatkan campur aduk demi kepentingan seseorang atau kelompok. Berikut penjelasan tentang etika. Etika atau Yunani kuno etikos berarti timbul dari kebiasaan. Menurut Wahyu dan Australia pada 2006 adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu yang berkenan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral. Menurut Beckham 2004, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan seseorang individu. Untuk memahami pengertian etika secara praktis, diperlukan usaha memperbandingkan etika dengan moralitas. Etika maupun moralitas sering diperlakukan sama sejajar dalam memberikan arti terhadap sebuah peristiwa antar manusia. Pertama, etika berasal dari kata Yunani, ethos, bentuk jamak ta eta, berarti adat istiadat. Berarti etika berhubungan dengan kebaikan hidup, kebiasaan atau karakter baik terhadap seseorang maupun atau terhadap kelompok masyarakat. Kedua, etika dalam pengertian kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma diberikan oleh moralitas dan etika. Istilah moral berasal dari kata Yunani, mores, berarti kebiasaan atau cara hidup. Istilah lain yang mirip dengan moral ialah etika. Moral menunjukkan tindakan seseorang yang benar atau salah, sementara etika adalah sebuah sudut tentang tindakan moral atau sistem atau kode perilaku yang diberlakukan. Jadi etika mempelajari, mengukur, dan menentukan apakah sebuah perilaku bisa dikatakan baik dan buruk, baik atau buruk. Perilaku bagaimana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang benar dan tidak dibenarkan dilakukan. Tujuan etika yaitu menilai perilaku manusiawi berstandar moral dan memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak bermoral pada situasi tertentu. Prinsip etika yang pertama, prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntunan hati nuraninya, kesadarannya sendiri mengenai sesuatu kebaikan untuk diberikan kepada orang lain.
Prinsip kejujuran dalam setiap tindakan atau perikatan bisnis merupakan keutamaan. Kejujuran diperlukan dalam kepenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Dalam perikatan perjanjian dan kontrak tertentu, semua pihak saling percaya satu sama lain bahwa masing-masing pihak tulus dan jujur membuat perjanjian dan kontrak. Serius, tulus, dan jujur melaksanakan perjanjian. Kejujuran sangat penting artinya bagi kepentingan masing-masing pihak. Kejujuran sangat menentukan keberlanjutan relasi dan kelangsungan bisnis selanjutnya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktek keutamaan. Prinsip keadilan perlu dilakukan agar setiap orang dalam kegiatan bisnis secara internal maupun eksternal perusahaan diperlakukan sesuai dengan hal dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Kegiatan bisnis perlu memberikan keadaan saling menguntungkan kepada keterlibatan setiap pihak dalam bisnis. Hal tersebut merupakan cerminan prinsip keutamaan. Saling menguntungkan merupakan cermin integritas moral internal pelaku bisnis dan perusahaan agar nama baik pribadi atau nama baik perusahaan untuk berbisnis tetap terjaga, dipercaya, dan kompetitif. Tahapan etika bisnis. Bisnis dapat dilaksanakan dalam 3 tahapan. Tahapan makro, tahapan meso, dan tahapan mikro. Ketiga tahapan ini membahas kegiatan ekonomi dan bisnis. Pada tahapan makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara total. Pada tahap meso atau menengah, etika bisnis mempelajari persoalan etika dalam organisasi. Organisasi di sini dapat diasosiasikan sebagai organisasi perusahaan, serikat buruh, lembaga konsumen, perhimpunan profesi, dan lain-lain. Pada tahap mikro, memusatkan perhatian pada persoalan individu sehubungan dengan aktivitas ekonomi atau bisnis. Pada tahap ini dipelajari tanggung jawab etis karyawan dan majikan bawahan dan manajer, produsen dan konsumen, pemasok, dan investor. Berikutnya CPMK 2 yang menjelaskan tentang norma sudut pandang ekonomi dan hukum. Yang pertama, sudut pandang norma terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bisnis amoral. Bisnis hanya untuk bisnis adalah amoral. Bisnis bukan hanya untuk keuntungan bisnis semata. J.T. De George mengatakan bahwa business is not just for business but welfare. Bisnis didasari oleh etika tinggi. Jadi bisnis bukan hanya untuk kepentingan perolehan keuntungan melalui kegiatan bisnis semata, melainkan melakukan bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan pelaku bisnis. Kegiatan bisnis utamanya adalah melakukan bisnis sebaik mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana memproduksi, mengedarkan, menjual, dan membeli barang jasa untuk memperoleh keuntungan dan lebih jauh lagi menciptakan kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Berikutnya ada keuntungan dan etika. Keuntungan yang diperoleh kegiatan bisnis harus sebanding dengan manfaat yang diberikan oleh barang dan jasa yang dijual dan dikonsumsi oleh pembeli atau masyarakat. Bila hal tersebut terjadi, maka bisnis yang dilakukan dianggap sebagai etis. Bisnis yang sedemikian rupanya hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang profesional di bidangnya. Mereka dituntut mempunyai kemampuan dan keterampilan bisnis melebihi keterampilan dan keahlian bisnis orang kebanyakan lainnya. Berikutnya, peranan etika dalam bisnis. Selaku kegiatan ekonomis, bisnis selalu sudah dipraktekkan sepanjang sejarah. Pelaku profesi bisnis merupakan sebagai suatu hal yang baru.
karena sekarang tersedia pelatihan, pendidikan, penelitian khusus untuk memperoleh keterampilan di bidang itu. Kesanggupan alami saja tidak lagi mencukupi untuk memimpin sebuah perusahaan modern. Sejak beberapa dekade terakhir, berangsur-angsur mulai diakui pula pentingnya etika dalam bisnis, dan karena itu serentak juga dalam pendidikan untuk profesi bisnis. Bisnis bermoral, bisnis berdasarkan hukum mutlak perlu dilakukan dalam masyarakat modern. Bisnis memperlakukan aturan-aturan main sesuai dengan perkembangan peradaban bisnis dalam sistem sosial atau peradaban konsumen. Peraturan bisnis berdasarkan moralitas perlu disesuaikan dengan sistem sosial kemasyarakatan yang berkembang dalam sebuah wilayah. Berikutnya, sudut pandang ekonomi dan hukum. Perhatian utama filsafat bisnis sehubungan dengan etika ialah manusia sebagai homo economicus dengan segala jenis dan bentuk kebutuhan yang ingin dipuaskan olehnya. Dinamika manusia dalam upaya pemuasan berbagai kebutuhan tersebut melahirkan keberaneka-ragaman organisasi bisnis yang dikenal dewasa ini, sehingga banyak cara yang dapat digunakan untuk mengklasifikasinya. Misalnya, klasifikasi berdasarkan ukuran organisasi menunjukkan bahwa ada organisasi bisnis yang kecil, menengah, dan besar. Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan organisasi bisnis berskala besar merupakan fenomena yang jelas terlihat sekarang ini, baik pada tingkat lokal seperti terbukti dengan adanya konglomerat, pada tingkat regional, dan bahkan pada tingkat global. Para manajer berbagai perusahaan sering mendapat sorotan dari berbagai pihak, baik berupa berbagai isu, tantangan, dan tuntutan, yang semua memerlukan perumusan filsafat bisnis untuk diterapkan karena mempunyai implikasi dalam bidang modal dan etika. Faktor ekonomi. Perusahaan membuat produk, memasarkan, dan menjual produk tertentu sangat mengharapkan produk buatannya diminati konsumen dan calon konsumen. Untuk mencapai kondisi tersebut, perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, mutu produk. Secara etis, mutu produk yang bagus maka akan bermanfaat bagi konsumen yang mereka akan berupaya membeli kembali bila mereka puas setelah mengkonsumsi. Jika para manajer berniat meraih keuntungan sebesar mungkin, maka mungkin manajer proses produksi tergoda menghasilkan produk bermutu rendah. Godaan tersebut sering timbul dalam proses produksi yang bersifat massa. Kedua, harga. Harga jual diberikan sangat tinggi, berlipat-lipat melebihi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang. Namun, masih dapat terjangkau oleh konsumen dan calon konsumen. Ketiga, promosi. Produk dipromosikan supaya masyarakat mengenal dan tertarik untuk membeli. Kegiatan promosi dilakukan dengan gencar tanpa memperhatikan kepentingan konsumen dan masyarakat non-pembeli lainnya melalui berbagai media seperti promosi dari pintu ke pintu, pemasakan iklan besar-besaran di media cetak, media elektronik, dan media statis seperti papan reklame berukuran super besar, namun terbukti rawan mencelakakan masyarakat sekitar, khususnya bila terjadi angin kencang. Billboard tersebut juga sangat mengganggu keindahan pemandangan kota. Keempat, persaingan ketat menyebabkan manajer sering berupaya menjatuhkan produk saingannya dengan membandingkan atau merendahkan nilai produk pesaing. Menjatuhkan image produk saing berarti sebenarnya nilai produk sendiri tidak mampu menarik selera konsumen. Sehingga manajer perlu merendahkan image produk pesaing dengan maksud agar produk sendiri menjadi lebih tinggi image-nya dan lebih menarik bagi konsumen.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa upaya menjatuhkan image produk pesaing untuk merebut selera konsumen tersebut merupakan kelemahan manajemen. Karena ketidakmampuan manajer untuk memimpin pembuatan produk yang lebih bersaing dan kelemahan produk sendiri dan kelemahan produk sendiri karena kualitas produk tidak mampu bersaing dengan produk pesaingnya. Persaingan seharusnya dilakukan secara sehat untuk memperoleh tambahan keuntungan. Sering terjadi kelemahan pesaing dimanfaatkan produsen untuk merebut selera konsumen. Bersaing harus menggunakan kualitas atau dengan melakukan manipulasi atau dengan tipu menipu agar tindakan tersebut berkualitas dan moral. Apakah perilaku bisnis semacam itu dapat bersaing di dunia bisnis global yang mengutamakan kualitas? Berikutnya faktor hukum. Ketaatan pada hukum dalam praktik bisnis ini dirasakan saat kurang. Perilaku etis seharusnya perilaku berdasarkan hukum diposisikan di atas kepentingan pribadi. Harus didasari bahwa hukum mengandung nilai-nilai, norma-norma, etika utama yang menghormati, menyejahterakan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, hukum perlu ditaati sebagai perwujudan peradaban bisnis beretika tinggi. Bentuk ketaatan dapat berbentuk seperti memiliki izin usaha, ketaatan membayar pajak, memberi harga produk sesuai kualitasnya, tidak membujuk konsumen secara berlebihan untuk membeli dan sebagainya. Berikutnya adalah CPMK 3 yang menjelaskan tentang tanggung jawab sosial. Pengertian tanggung jawab sosial atau CSR. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseorangan Terbatas UU PT Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan sebagai berikut. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseorangan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseorangan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab. Contoh studi kasus adalah tanggung jawab sosial seperti dilakukan oleh salah satu perusahaan rokok di Indonesia yaitu PT Jarum, yaitu mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan sebagainya. Yaitu PT Jarum Foundation adalah contoh nyata tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility, terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan perusahaan sebenarnya juga untuk keuntungan jangka panjang dan perusahaan itu sendiri. Seperti perusahaan yang akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar karena mereka memperkerjakan masyarakat sekitar, dikenal karena perusahaan tersebut ramah lingkungan, dan juga dikenal karena memberi sumbangsi kepada masyarakat. Analisa kasus dari contoh kasus di atas merupakan bentuk kepedulian dari perusahaan tersebut terhadap kepedulian sosial, yaitu mendirikan yayasan pendidikan, olahraga, dan sebagainya. CPMK 4 yang menjelaskan tentang pengertian fungsi dan tujuan hukum. Pengertian hukum. Hukum bisnis atau business law adalah suatu perangkat hukum yang mengatur tata cara
tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan perdagangan, industri maupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa. Kegiatan produksi ataupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para entrepreneur dengan usaha dan motif tertentu dengan berlebih atau dengan terlebih dahulu mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi. Fungsi hukum yang pertama dapat dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis. Yang kedua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban praktik bisnis. Pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun sebuah usaha agar usaha atau bisnis mereka tidak menyimpang dari aturan yang ada di dunia perbisnisan yang telah tertulis di perundang-undangan yang tidak ada yang dirugikan. 3. Mewujudkan suatu watak dan perilaku pelaku bisnis sehingga terwujud kegiatan di bidang bisnis atau kegiatan usaha yang adil, jujur, wajar, sehat, dan dinamis karena dijamin oleh kepastian hukum. Contoh studi kasus. Antam digugat Budi Said 1,1 ton emas. Pada 7 Februari 2020, pengusaha asal Surabaya bernama Budi Said melayangkan gugatan kepada PT Aneka Tambang atau Antam Persero Tbk di Pengadilan Negeri PN Surabaya. Perusahaan tambang milik BUMN tersebut digugat membayar kerugian sebesar 817,4 miliar atau setara dengan 1,1 ton emas kepada Budi. Berdasarkan dokumen putusan nomor 2576/PIF-B/2019/PN Surabaya yang dikutip oleh VOI Selasa 19 Januari, ada pihak tergugat antara lain Antam yang antara lain 1. Antam, 2. Endang Kumoro, Kepala BELM Surabaya, 1. Antam, 3. Misdianto, Tenaga Administrasi BELM Surabaya, 1. Antam, 4. Ahmad Purwanto, General Trading Manufacturing and Service Senior Officer, 5. Eksi Anggreni. Perseteruan antara Budi dengan PT Antam terjadi saat pria yang dijuluki sebagai Crazy Rich Surabaya itu membeli emas batangan dengan harga diskon dengan berat 7.071 kg seharga 3,5 triliun. Namun Budi hanya menerima emas batangan 5.935 kg, sementara selisihnya yang besar yaitu 1.136 kg tidak pernah mampir ke tangan Budi, padahal uang sudah ditransfer ke rekening Antam. JPMK 5 yang menjelaskan tentang pengertian hak kekayaan intelektual, SIUP, dan izin. Pengertian HKI, hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna bagi masyarakat. Dalam HKI, objek yang dilindungi adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Konsep HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya sehingga dapat memerlukan adanya penghargaan dan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Berikutnya pengertian surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diberikan kepada individu atau perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha di suatu wilayah tertentu. Selain perusahaan, koperasi, dan firma yang menjalankan usaha wajib memiliki SIUP. Dengan SIUP, sebuah badan usaha dinyatakan terjamin legalitasnya dan dilindungi oleh hukum.
Pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan pasal 106 UU Perdagangan. Contoh studi kasus pelanggaran hak cipta gambar oleh Mall Grand Indonesia. Pada pertengahan 2020, ahli waris Heng Ngantung, pencipta sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang, menggugat Mall Grand Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim yang diketuai Agung Suhendro pun memutuskan almarhum Heng Ngantung sebagai pencipta sketsa Tugu Selamat Datang dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta dan sketsa tersebut. Hakim menyatakan Grand Indonesia telah melanggar hak ciptaan sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang dengan mendaftarkan atau menggunakan logo yang menyerupai bentuk sketsa Tugu Selamat Datang. Atas pelanggaran hak cipta ini, Grand Indonesia dijatuhi hukuman membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah kepada ahli waris Heng Ngantung selaku pemegang hak cipta Tugu Selamat Datang. Yang terakhir, CPMK 6, sasaran dan lingkup bisnis. Sasaran dan lingkup bisnis dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Etika bisnis bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Karena bisnis yang baik dan etis menunjang keberhasilan bisnisnya dalam jangka panjang dan berfungsi menggugah kesadaran moral para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan etis demi nilai-nilai luhur tertentu dan demi kepentingan bisnis itu sendiri. Etika bisnis dalam lingkupnya yang pertama ini tidak hanya menyangkut perilaku dan organisasi perusahaan secara internal, melainkan juga menyangkut secara eksternal. Sasaran yang kedua yaitu untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat. Etika bisnis mengajak masyarakat luas untuk sadar dan berjuang menuntut haknya agar hak dan kepentingannya tidak dirugikan oleh pebisnis. Pada sasaran ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro. Dalam lingkup makro, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak hanya sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara tersebut. Contoh studi kasus, untuk meraih keuntungan masih banyak perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran moral. Praktik curang ini bukan hanya merugikan perusahaan lain, melainkan juga masyarakat dan negara. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tumbuh subur di banyak perusahaan. Ketika ekonomi Indonesia tumbuh pesat dalam 10 tahun terakhir, banyak pendatang baru di bisnis. Ada pedagang yang menjadi bankir, banyak juga perusahaan yang sangat ekspansif di luar kemampuan. Mereka berlomba membangun usaha konglomerasi yang keluar dari bisnis intinya tanpa disertai manajemen organisasi yang baik. Akibatnya pada saat ekonomi sulit, banyak perusahaan yang bangkrut. Terima kasih. Hanya ini penjelasan CPMK yang sudah diberikan oleh Pak dosen. Sudah saya jelaskan. Terima kasih. Ini juga sebagai syarat lulus mata kuliah etika
dan hukum bisnis. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.